Saudaraku, agenda Tuhan Yesus sangat jelas. Dia harus menuju Yerusalem untuk ditangkap, dianiaya, menderita, disalib, dan mati. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudaraku, kita telah belajar bersama selama lebih kurang 1 bulan ini mengenai Injil Markus, di mana banyak kali digambarkan Tuhan Yesus sedang berada dalam perjalanan dengan murid-muridnya. Dan tentu kita juga sudah melihat beberapa hal yang luar biasa yang terjadi, yang Tuhan Yesus kerjakan untuk membuktikan pada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias, anak manusia, anak Allah dalam daging manusia. Sekali lagi dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus ada dalam perjalanan yang khusus. Karena Tuhan Yesus tidak mau hal ini diketahui oleh banyak orang. Karena Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang penderitaan, tentang kematiannya, dan juga kebangkitannya. Memang kelihatannya pembacaan kita ini sangat pendek. Dan mungkin kita baca begitu saja, saudaraku. Tapi saudara, disinilah Tuhan Yesus sedang menekankan agendanya kepada murid-muridnya. Nah, agenda itu adalah hal yang sangat penting di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Seringkali hal yang kecil ini atau passage yang kecil ini dilupakan oleh orang, sebab mereka pikir kita lewatin aja. Padahal ini adalah hal yang terpenting. Disinilah saya kemudian mulai mengerti bahwa mengapa murid-murid Yesus selalu gagal paham terhadap apa yang Yesus katakan kepada mereka. Kan kita sudah mengerti bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dia bakal menderita. Dia sudah katakan itu. Kalau sudah pernah membaca, kita sudah membacanya di Markus pasalnya ke-8 ayat 31 dan seterusnya. Dan tentu sudah juga mengerti banget kan bagaimana Petrus langsung kemudian menegur Yesus dengan keras. Karena ada kesalahpahaman Yesus tentang konsep Mesias yang dia miliki. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus punya agenda. Dan agendanya dia adalah melakukan tujuan Bapa mengutus dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya di salib itu. Agendanya jelas. Dan dia sudah juga katakan pada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Dia sudah katakan hal tersebut. Jadi masalahnya di sini ternyata bahwa murid-murid Yesus itu datang mengikuti Yesus dengan agenda mereka sendiri. Di sini kita belajar bahwa kita perlu menanggalkan agenda kita. Supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa embrace agendanya Tuhan. Supaya kita dapat paham kemana dia membawa kita. Sebab agenda akan menunjukkan direction. Agenda akan menentukan tempat yang tepat. Agenda akan menentukan kepada kita kemana kita mengarah pada tujuan kita. Dan seringkali kita gagal mengerti disebabkan karena kita memang rupanya punya agenda sendiri yang kita nggak tanggalkan. Murid-murid Yesus nggak ngerti, tapi mereka segan menanyakannya. Segan bisa saja karena mereka nggak peduli, buat apa saya tahu, bakal susah juga nanti belakangnya. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Atau memang mereka tidak dapat mengikuti apa yang coba Yesus sampaikan kepada mereka. Saudaraku, agenda Tuhan Yesus sangat jelas. Dia harus menuju Yerusalem untuk ditangkap, dianiaya, menderita, disalib, dan mati. Tapi
Tapi saudara, dia akan bangkit. Dia sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk hal itu. Sekarang dia berjalan menuju tujuannya, ada dalam dunia ini. Tujuannya sudah jelas. Dia berkata, aku datang ke dunia ini karena Bapa mengutus aku. Untuk apa? Untuk mati disalib bagi penebusan dunia ini. Untuk mengembalikan pemerintahan Allah dalam diri manusia. Untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Yesus tahu persis tujuannya. Dia punya agenda yang jelas. Saudara, mari kita sebagai orang percaya. Coba, seringkali kita gagal mengerti hal ini. Saya bisa katakan, kalau mau kenal agenda Tuhan, yuk berjalan dengan dia. Karena saya membaca berkali-kali, dalam perjalanan itulah, Yesus menceritakan agendanya pada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya gak nangkap, karena mereka punya agenda sendiri. Padahal dalam perjalanan, yuk berjalan bersama dengan dia. Saya percaya, sepanjang kita membaca Injil Markus, Yesus sedang mengajak kita untuk berjalan terus bersama dengan dia. Supaya dia bisa menyingkapkan isi hatinya, agendanya untuk kita. Saudara, mari kita tinggalkan agenda-agenda kita. Dan kita masuk kepada agendanya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan 1 tahun ini dalam kehidupan kita. Kita sudah meninggalkan semua rencana-rencana kita. Bahkan saudaraku, keputusan-keputusan kita, agenda kita tanggalkan. Kita perlu masuk terus di dalam agendanya Kristus. Have a blessed day. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.